Halo mahasiswa, hari ini kita akan belajar beberapa frasa yang bisa digunakan oleh guru ketika berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Frasa ini terkait etika, di mana ketika guru ingin mengucapkan selamat, apa yang harus dia katakan, atau ketika dia ingin meminta izin ataupun meminta maaf, apa yang sebaiknya dikatakan oleh guru. Selain itu, di akhir ada beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk memberikan semangat kepada siswa. Apa saja frasa tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. Frasa pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana ketika guru ingin mengucapkan selamat, misalnya selamat ulang tahun ataupun selamat berlibur kepada siswa. Ada beberapa yang bisa kita gunakan seperti Happy birthday. Have a good holiday. Happy birthday and have a good holiday adalah dua ucapan selamat yang kadang bisa kita ucapkan kepada siswa. Jadi ini tergantung situasi. Tentunya happy birthday kita sudah tahu apa artinya. Nah, untuk happy holiday itu tentu kita sesuaikan ucapan ini ketika siswa akan libur atau tidak masuk sekolah. Nah, bagaimana ketika siswa yang mengucapkan selamat kepada kita? Kita bisa menjawab dengan ucapan seperti ini. Thanks. Same to you. Selanjutnya, ketika siswa kita ingin melakukan atau mengerjakan sesuatu atau mengikuti lomba, kita bisa memberikan ucapan-ucapan seperti berikut ini. God bless you. Good luck. Congratulations. God bless you, good luck adalah ucapan doa yang kita memohon agar apa yang direncanakan atau yang dilakukan itu dapat berhasil. Kita bisa menuliskan God bless you itu semoga Tuhan memberkatimu, good luck ya semoga berhasil. Nah, congratulations ini kita gunakan untuk mengucapkan selamat atas apa yang diperoleh atau didapatkan. Misalnya mereka ikut lomba, nah kita kemudian mengucapkan selamat. Congratulations. Ini bisa diikuti dengan ekspresi sesuai dengan konteks. Misalnya dia menang lomba, congratulations for winning the competition, atau ekspresi yang lain. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih ini kita gunakan kepada siswa ataupun kepada orang lain yang telah membantu kita. Thank you. Thanks a lot. Thanks for helping. Thank you itu kita artikan terima kasih. Thanks a lot ya bisa kita artikan terima kasih banyak. Namun ucapan terima kasih bisa juga diikuti dengan terima kasih atas apa. Misalnya thanks for helping ini bisa diartikan terima kasih atas bantuannya. Dan yang terakhir yang cukup panjang I am very grateful for your help. ini bisa kita artikan saya sangat berterima kasih sudah dibantu. Sebagai seorang guru, kadang kita juga melakukan kesalahan. Nah, berikut beberapa frasa yang bisa kita gunakan. I am sorry. Sorry, that was my fault. Jadi, sorry dan I'm sorry itu sama ya, artinya maaf. Nah, dari kata maaf ini bisa kita tambahkan dengan keterangan kenapa kita minta maaf. Seperti contoh tadi, that was my fault, yang artinya maaf karena itu murni kesalahan saya atau itu adalah salah saya. Nah, bagaimana ketika siswa yang meminta maaf karena mereka telah melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan? Kita bisa gunakan beberapa frasa berikut untuk membalas ketika siswa meminta maaf. That's all right. No problem. Jadi kedua jawaban tersebut artinya tidak apa-apa atau tidak masalah. Itu bisa kita gunakan untuk menjawab. Nah, bagaimana ketika kita berbicara namun kita tidak menangkap apa yang disampaikan oleh lawan bicara, atau ketika siswa menjawab pertanyaan kita tapi kurang jelas? Kita ingin mereka mengulangi, maka ada ekspresi atau frasa yang bisa kita gunakan. Pardon?
What? Dua frasa itu artinya mirip, yang bisa kita artikan secara sederhana, maaf saya tidak dengar. Selanjutnya kita akan belajar frasa atau kata-kata yang bisa kita gunakan ketika kita akan meninggalkan kelas. Kadang ada situasi di mana guru harus keluar dari kelas pada saat dia sedang mengajar. Nah, frasa yang bisa digunakan antara lain, Excuse me for a moment. I'll be back in a moment. frasa excuse me for a moment dengan I'll be back in a moment itu adalah dua frasa yang bisa kita gunakan ketika akan pergi sebentar. Jadi artinya bisa diartikan keduanya itu saya akan pergi sebentar dan saya akan segera kembali. Carry on with the exercise while I'm away. Nah, untuk frasa yang ini kita bisa artikan atau kita bisa gunakan untuk menyuruh siswa mengerjakan tugas sambil kita pergi, atau saat kita pergi kita mau siswa tetap mengerjakan tugasnya. Yang lain yang bisa kita katakan ketika kita akan keluar dari kelas dan kemudian mungkin ada kerumunan siswa, kita bisa menggunakan frasa seperti ini. Excuse me, could I get past? Could you step aside, please? Di mana kedua frasa tadi itu bisa diartikan minggir, saya mau lewat, atau tolong beri saya jalan, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa frasa yang bisa kita gunakan untuk mengatakan iya terhadap jawaban siswa. Di antaranya frasa berikut ini. Good. That's right. Excellent. Well done. Semua frasa itu boleh diartikan bahwa kita setuju atau menganggap jawaban mereka itu benar, bagus, ataupun ya bagus. Frasa berikutnya adalah ketika siswa berusaha untuk menjawab atau ketika kita ingin tetap memberikan mereka semangat saat mengerjakan soal dan jawabannya belum sempurna atau belum berhasil menyelesaikannya. Ada beberapa kata-kata semangat yang kita bisa gunakan, antara lain Not quite right. Have another try. Take your time. Nah, ini ada beberapa kata yang mempunyai makna yang cukup berbeda. Not quite right yaitu ya tidak, sedikit lagi. Have another try ya silahkan dicoba lagi, itu artinya. Take your time itu kita memberikan siswa waktu atau memberikan mereka kesempatan untuk tidak tergesa-gesa. That's much better. Yang ekspresi ini kita gunakan ketika siswa menjawab untuk kedua kali atau ketiga kalinya dan jawabannya ini sudah mulai benar atau sudah lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada kalanya jawaban siswa itu tidak benar. Nah, frasa apa yang bisa kita gunakan sebagai seorang guru untuk mengatakan bahwa jawaban mereka atau pekerjaan mereka itu salah? Berikut frasa yang bisa digunakan. No, that's wrong. Jadi kita bisa secara langsung mengatakan, ya itu salah. Terus yang kedua, Could be. mungkin, ya could be itu bisa jadi mungkin. Artinya kita sebenarnya belum menentukan, tapi sebenarnya itu salah. Ketika ada jawaban seperti itu, sebenarnya kita memberikan petunjuk siswa, ini jawabannya salah ini. Nice try anyway. Nah, kalau dia sudah mencoba tapi salah, kita bisa ucapkan frasa tersebut. Dan terakhir, bagaimana kalau siswa itu sudah mencoba tapi masih salah dan kita tahu sebenarnya siswa ini bisa. Nah, kita bisa kasih semangat karena kita tahu ya siswa kita ini sebenarnya bisa, cuma mungkin mereka tergesa-gesa ataupun ataupun mereka mungkin ya tidak lagi bersemangat untuk mengerjakan. Nah, ada frasa yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka tetap semangat. Come on. You can do this. You can do better than this. Is that the best you can do? Dan semua itu, frasa tadi itu menunjukkan atau memberikan makna yang sama. Artinya, masa begitu? Ayo, pasti kamu bisa. Kamu bisa lebih bagus dari ini. Dengan mengatakan ekspresi seperti itu, kita percaya bahwa siswa kita sebenarnya bisa melakukan lebih dari yang mereka berikan. Atau lebih bagus jawabannya dari jawaban sekarang. Jadi itu saja frasa yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.